Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Heri Prambudi MSI. Saya salah satu dosen di Prodi D3 Analis Kesehatan di Institusi Akademi Analis Kesehatan Anasar Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan istilah PDDUKT-PT di dalam bidang pengajaran. Pada semester ganjil, saya mengajar tentang analisa obat teori dan praktek pembuatan media dan regensia 1, sedangkan pada semester genap, saya mengajar pembuatan media dan regensia 2. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisa obat teori dengan bobot 1 SKS. Mata kuliah analisa obat teori di Akademi Analis Kesehatan Anasar terdiri dari teori dan praktek masing-masing bobot 1 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan model pembelajaran dalam mata kuliah analisa obat teori. Analisa obat teori merupakan mata kuliah wajib dalam program D3 Analis Kesehatan. Materi yang diberikan berupa konsep-konsep dasar analisa obat teori yang bersifat pengenalan penggolongan obat-obatan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan tujuan peserta didik memahami tentang konsep dasar analisa obat yang meliputi penggolongan obat, kualifikasi, fungsi obat, identifikasi, serta makrokosmisnya. Menganalisa secara kualitatif untuk vitamin, obat antihistamin, obat antibiotik, obat golongan sulfonamid, obat golongan asam, obat anestesi, obat analgetik antipiretik, obat turunan barbiturat, obat turunan piridin, obat turunan santin, dan bahan pengawet dan bahan pembawanya. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan analisa obat teori ini, mahasiswa mampu berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, dapat menganalisis, mengidentifikasi obat, sehingga dapat memberikan solusi identifikasi obat, dan diharapkan dapat membantu profesi lainnya dalam menganalisa obat-obatan di laboratorium. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas. Yang pertama, tentunya pendahuluan. Yang kedua, vitamin dan fungsinya, antihistamin, pengertian penggolongan antibiotika, beserta senyawa-senyawa antibiotika dan fungsinya, pengertian sulfonamid, fungsi dari sulfonamid itu sendiri, pengertian obat golongan asam, fungsinya dan identifikasinya, pengertian obat anestesi lokal dan fungsinya serta identifikasinya, analgetik antipiretik beserta fungsi dan identifikasinya, golongan obat asam barbiturat beserta fungsi dan identifikasinya, obat golongan turunan santin beserta fungsi dan identifikasinya, obat bahan pengawet dan pembawa, identifikasi dan fungsinya. Setelah kita mengetahui gambaran singkat deskripsi mata kuliah analisa obat tersebut, saya selanjutnya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu menggunakan metode DIA. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa?
ada setidaknya 3 strategi saya untuk menyampaikan perkuliahan tersebut. Pertama, perkuliahan dilakukan dengan menggunakan textbook, di mana buku yang saya gunakan salah satunya adalah Pharmacope Indonesia edisi 3 dan edisi 4, Biokimia, dan textbook yang berisikan materi-materi penggulungan, klasifikasi, identifikasi, menganalisa kualifikasi obat, dan buku-buku penunjang lainnya. Salah satu buku penunjang yang saya pakai adalah Pharmaceutical Analysis, Pharmaceutical Chemistry. Metode yang kedua, perkuliahan dengan metode expository dan diskusi. Saya meminta mahasiswa untuk membuat kelompok kecil, mendiskusikan kasus atau tema yang sebelumnya saya lontarkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, perkuliahan menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Mahasiswa diberikan kasus tentang kesehatan di masyarakat atau kasus yang terjadi di laboratorium untuk menstimulasi diskusi kelompok. Kemudian, mahasiswa menyampaikan hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok. Dengan cara ini, saya yakin akan efektif untuk meningkatkan knowledge mahasiswa, mempermudah mahasiswa dalam memahami materi-materi yang saya berikan. Kemudian, pada interaction, bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Dalam kuliah saya, ada beberapa cara komunikasi yang dapat mahasiswa akses. Di dalam kelas, saya bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi aktif agar proses pembelajaran mengajar menjadi komunikatif dan hidup. Saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendadak atau ideal dengan berupa reward, tidak hanya nilai tambahan tentunya, tetapi juga berupa bingkisan kecil coklat yang saya berikan. Hal ini akan memacu semangat belajar atau semangat untuk menjawab mahasiswa dari kuis-kuis yang saya lontarkan. Dan selanjutnya, student center learning. Saya gunakan dalam perkuliahan, di mana strategi pembelajaran ini menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik aktif dan mandiri. Komunikasi di luar kelas, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi melalui WhatsApp Group atau Google Classroom, di mana digunakan sebagai feedback mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Saya tidak jarang memberikan topik atau materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Di akhir perkuliahan, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengisi kuesioner perkuliahan selama 1 semester secara online. Saya yakin dengan cara ini saya bisa meningkatkan proses belajar mengajar mahasiswa. Terakhir adalah saya menggunakan metode assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Proses pembelajaran yang akan saya lakukan dalam 1 semester dimulai dengan pertemuan pertama. Saya melakukan perkenalan diri, yang mana perkenalan ini adalah membangun keakraban dan pendekatan di antara dosen dan mahasiswa, sehingga mereka merasa lebih nyaman berkomunikasi. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan. Saya membuat kesepakatan bersama mengenai proses perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dengan ini diharapkan mahasiswa akan lebih cepat memahami tentang deskripsi mata kuliah saya. Capaian perkuliahan dan bobot penilaian, sistem penilaian pada perkuliahan saya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah nilai harian, tugas, dan kehadiran. Saya berikan bobot sebesar 30%.
Nilai ini akan diambil dari partisipasi mahasiswa dalam mengikuti proses KBM dan juga partisipasi mahasiswa dalam mengerjakan kuis. Dan tugas yang saya berikan serta tingkat kehadiran, lalu penilaian selanjutnya adalah dari ujian tengah semester, saya beri bobot sebesar 30%. Dan yang terakhir adalah penilaian ujian akhir semester, saya beri bobot sebesar 40%. Dan berikut ini adalah cuplikan bagaimana saya mengajar mata kuliah analisa obat teori. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Hari ini kita kuliah analisa obat teori. Materinya itu tentang identifikasi vitamin, apakah itu vitamin yang larut dalam air atau vitamin yang larut dalam lemak. Di dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa paham tentang pengertian vitamin dan penggolongannya, paham tentang identifikasi vitamin dengan reaksi-reaksi yang digunakan, paham dengan reaksi pendahuluan dan reaksi penegasan serta reaksi spesifik, serta khasiat-khasiat dari vitamin tersebut. Jika pada saat nanti perkuliahan ada yang ke belakang atau keperluan untuk buang air kecil atau apapun, mohon nanti minta izin dulu ya. Ini saya harapkan kamera tetap dibuka, dan apabila tadi yang saya katakan izin, harap nanti dibuka suaranya. Untuk proses perkuliahan suaranya harus dimatikan dulu. Oke, saya absen. Apakah semua mahasiswa hari ini hadir semua? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Di samping itu nanti saudara juga bisa mengisi absensi di link yang sudah kita siapkan di aplikasi Si Akad saudara. Oke, kita mulai saja materinya. Saya share materinya dulu. Kenapa kita perlu mengidentifikasi vitamin? Karena begini saudara, pada saat kalian nanti bekerja di laboratorium rumah sakit, terutama yang di rumah sakit ya, kadang ada pasien yang membawa atau berobat ke rumah sakit tanpa ada blister obat tersebut. Kalau bahasa awamnya itu obatnya itu dibuka blisternya. Blister primernya itu dibuka. Sehingga jika terjadi sesuatu terhadap pasien tersebut atau dokter ingin mengidentifikasi pasien ini minum obat apa saja, kita kesulitan. Tenaga kesehatan lainnya atau dokter itu atau tenaga farmasi juga kesulitan untuk melakukan identifikasi. Hal-hal semacam ini bisa dilakukan oleh rumah sakit jika kita mampu melakukan identifikasi obat-obatan yang diberikan kepada pasien. Untuk kali ini kita melakukan identifikasi vitamin. Apa itu vitamin? Vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sangat kecil dan harus disuplai dari makanan karena tubuh tidak dapat mensintesisnya. Jadi begini saudara, tubuh ini bagaikan mesin yang bekerja tanpa henti setiap saat. Bayangkan kalau jantung berhenti, apa yang terjadi? Kita tidurnya tidak di rumah, tapi tidurnya di kuburan. Karena apa?
ya sangat vital, jantung berhenti ya sudah selesai semua kehidupan. Nah, untuk menggerakkan organ-organ tubuh diperlukanlah senyawa organik atau beberapa zat-zat yang bisa melakukan proses metabolisme. Didapat dari mana? Didapat dari asupan dari luar tubuh. Bisa itu mak. Kita akan melakukan identifikasi vitamin A, vitamin D, vitamin B1, vitamin B6, vitamin C, dan efek antioksidan vitamin C. Kenapa kita perlu identifikasi? Identifikasi ini ada beberapa macam. Ada identifikasi makrofagis, ada identifikasi secara kimiawi. Kalau melakukan identifikasi, dilihat lagi apakah kita akan melakukan identifikasi kualitatif atau kuantitatif. Saya untuk materi hari ini menekankan pada identifikasi kualitatif. Jadi kita hanya melakukan pemeriksaan uji makrofagis dan uji reaksi kimia. Untuk uji makrofagis itu akan diuji bentuk, bau, rasa, warna. Ya. Nah, untuk uji kimiawi kita akan melihat perubahan warna dengan menggunakan reaksi-reaksi yang sudah ditentukan. Kita lihat pertama identifikasi vitamin A dulu. Untuk identifikasi vitamin A, nanti pada saat kalian melakukan praktek di laboratorium harus dilakukan juga uji makrofagis, bentuk, warna, bau, dan rasa. Saya akan jelaskan mengenai uji secara kualitatif. Dia menggunakan reaksi Carl-Price atau dengan reaksi TCA, trichloroacetat. Bagaimana interpretasi hasilnya? Reaksi tersebut dia akan dinyatakan positif bila terbentuk warna merah kecoklatan. Jadi vitamin A-nya digerus, masukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan dengan reaksi. Bila dia terbentuk warna coklat, merah kecoklatan, berarti hasil intervensinya positif. Bila tidak terjadi perubahan warna, berarti interpretasinya dia negatif. Oke. Terus yang kedua, dengan reaksi trichloroacetat. Interpretasinya, kalau dia positif, akan terbentuk warna biru kehijauan. Kalau dia negatif, dia tidak terjadi perubahan warna. Sehingga pada saat kalian melakukan pemeriksaan, kalian berpegang pada reaksi spesifik. Nah, inilah reaksi spesifik dari vitamin A tersebut. Nah, sini seperti ini, saudara. Ya, dia positif untuk merah kecoklatan bila dengan reaksi Carl-Price. Kalau dia biru kehijauan, dia dengan reaksi trichloroacetat. Oke. Kita ke vitamin D. Vitamin D juga sama reaksinya dengan vitamin A dengan menggunakan Carl-Price. Interpretasi hasilnya, kalau dia terbentuk warna jingga kuning, itu positif. Kalau tidak ada terjadi perubahan warna, dia negatif. Untuk vitamin B1, vitamin B1 dia menggunakan reaksi PB asetat dan reaksi bismut nitrat. Interpretasi hasilnya untuk PB dia terdapat warna endapan.
coklat hitam. Ya. Nanti saudara bisa membedakan jika ada endapan, dia menggumpal di bawah. Kalau dia berwarna coklat kehitaman, endapan tersebut, berarti kemungkinan besar dia adalah vitamin B1. Kalau tidak terjadi endapan, walaupun dia terjadi perubahan warna, tidak terjadi endapan, dia interpretasinya negatif. Oke, dengan reaksi bismut nitrat, interpretasi positifnya dia terbentuk endapan merah jingga. Kalau dia tidak ada endapan, berarti dia bukan mengandung bismut nitrat atau negatif. Nah, ini hasilnya, ya. PB asetat ditambah dengan NaOH, hasilnya ada endapan. Lihat ya, ada endapan. Endapannya tadi apa warnanya? Endapannya warnanya PB asetat apa? Warna Hitam. Ini ada warna coklat hitam ya. Coklat hitam. Kalau bismut, apa warnanya tadi bismut? Bismut merah merah jingga, Pak. merah jingga. Oke. Jadi zat tersebut itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan PB asetat, ya. Tambahkan NaOH. Berapa tetes, Pak? Masing-masing itu 3 sampai 5 tetes. Teteskan ke dalam tabung reaksi. Usahakan dia tidak mengenai dinding, langsung diteteskan ke dalam tabung reaksi. Kalau dia yang bersifat eksplosif, zatnya bersifat eksplosif, ya dia harus dimasukkan ke dalam dinding tabung reaksi. Apa itu contoh untuk bersifat eksplosif zatnya? Contohnya adalah asam sulfat yang pekat, HCl pekat. Nah, itu dia bersifat eksplosif sehingga dia harus diteteskan ke dalam tabung reaksi lewat dinding tabung reaksi. Tetapi kalau misalnya dia tidak pekat, bisa langsung diteteskan ke dalam tabung reaksi tanpa melewati dinding. Oke, kita beralih ke vitamin B6. Identifikasi vitamin B6 itu menggunakan reaksi tembaga sulfat CuSO4 dan reaksi besi klorida. Untuk hasil interpretasinya, kalau dia berwarna biru ungu, dia positif. Tapi kalau tidak ada perubahan warna, dia negatif. Kalau untuk reaksi besi klorida berwarna positif, dia terbentuk warna jingga merah tua. Kalau misalnya tidak ada perubahan warna, ya dia berbentuk negatif. Hasilnya seperti ini, saudara. Ini biru, ya. Dan ini dengan reaksi apa tadi ini? Besi klorida. Warnanya jingga merah tua. Ya, bisa dilihat. Vitamin C. Untuk vitamin C, identifikasinya kita menggunakan reaksi Benedict dan reaksi besi klorida atau FeCl pada suasana basah. Interpretasi hasilnya untuk reaksi Benedict, dia akan memberikan endapan warna hijau kekuningan cenderung merah bata. Setelah itu dia berubah menjadi merah bata. Karena vitamin C ini mudah teroksidasi, sehingga perubahan warna itu kadang dia berubah kembali warnanya. Nah, kalau ditambah dengan Benedict, ya endapannya dari warna hijau kekuningan dia berubah menjadi merah bata. Ya. Kalau tidak ada endapan, ya negatif. Untuk reaksi FeCl3 besi klorida harus dalam suasana basah.
ditambahkan dulu dengan basanya. Contohnya apa? NaOH. Hasil investasinya apa? Terbentuk warna merah ungu. Tidak terjadi perubahan warna, ya dia investasinya negatif. Nah, seperti ini, saudara, hasilnya. Oke. Untuk efek antioksidan vitamin C dalam dosis besar biasanya ini. Biasanya vitamin C itu kan digunakan untuk antioksidan. Dan kalau untuk antioksidan, dia memerlukan dosis yang berlebih. Untuk interpretasi hasilnya, reaksinya sama, saudara, seperti yang tadi. Tetapi karena dia sebagai efek antioksidan dan mempunyai dosis yang besar, dia berbeda interpretasi hasilnya. Kalau dia terjadi perubahan warna kecoklatan, nah ini berarti vitamin C-nya sebagai antioksidan dengan dosis yang cukup besar. Kalau tidak jadi perubahan warna coklat, ya dia negatif, bukan vitamin C. Saudara, demikian kuliah yang dapat saya sampaikan materi-materinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan buka suaranya. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, dengan siapa? Putri, Pak. Ya, silakan Putri. Bapak, tadi kan tentang vitamin ya, Pak. Ini kalau misalkan beras kan mengandung vitamin, Pak. Itu vitaminnya vitamin B, dan vitamin B itu larut dalam air. Jadi kira-kira kalau nyuci beras itu berapa kali ya, Pak, supaya vitaminnya tidak larut, Pak? Oke. Masih Larutan vitamin di dalam air itu memang betul, salah satunya adalah vitamin B, dan beras juga terdapat vitamin B. Pada saat kita membersihkan beras, kita lihat dulu kondisinya. Berasnya itu kotor atau tidak. Kalau misalnya dia tidak terlalu kotor, itu cukup sekali 2 kali itu tidak cukup. Tetapi kalau misalnya berasnya penampilannya baunya apa, terus banyak kotorannya, itu lebih dari 2-3 kali. Seperti itu. Memang betul vitamin itu harus tahu pengolahannya agar dia tidak berkurang. Tadi saya katakan vitamin C aja mudah teroksidasi, sehingga vitaminnya itu akan berkurang kadang. Nah, bagaimana Pak vitamin B1 atau vitamin B yang ada di beras? Dia tidak akan berkurang karena dia tidak mudah teroksidasi. Jadi kita harus lihat dulu per kasus apakah kondisi berasnya itu kotor atau tidak. Seperti itu Putri? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Kuliah kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum saya tutup, saya berikan tugas ke saudara-saudara. Saudara-saudara buat sebuah review jurnal mengenai vitamin B, C, A, D, E, dan K. Silakan masing-masing mahasiswa memilih vitamin tersebut. Kalian ambil dari jurnal dan kalian review jurnal tersebut. Nanti dikumpulkan 1 minggu setelah kita kuliah. Demikian saudara-saudara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mengikuti dan menghadiri kuliah saya. Saya tutup dan semoga kalian sehat terus, tidak ada halangan dan rintangan, tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa,
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Baik, demikian tadi cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah analisa obat teori. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.